Cuma kalau mereka dalam hal ini mau datang ke Darwin, ya tanyalah dengan yang di Darwin gimana kondisinya. Jangan cuma mindsetnya tuh, oh second year itu Darwin, the best Darwin, pergi ke sana. Banyak juga yang nggak dapat kerja. Yang saya tahu, living cost saja di sini lebih tinggi dari semua semua state. Oh betul, bahasa itu penting sekali karena kalau dari bahasa saja sudah kendala, kebanyakan anak-anak kita itu nggak bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sastra Wijaya dan dalam perbincangan kali ini kita akan bertemu dengan Mel Schoonens, seorang perempuan asal Indonesia yang tinggal di Darwin, Northern Territory di Australia. Kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatannya membantu anak-anak pemegang work and holiday visa asal Indonesia di kota tersebut dan negara bagian Northern Territory. Apa saja yang sudah dilakukannya selama ini? Saya di Darwin dari tahun 2012. Sempat saya pindah ke Melbourne karena alasan kesehatan, 11 bulan balik lagi ke Darwin. Jadi sejak itu sampai sekarang di Darwin, Om. Kegiatannya apa sehari-hari sekarang ini? Sekarang ini saya kebetulan memang nggak diizinkan bekerja sama suami saya, jadi saya cari kesibukannya dengan aktif di komunitas. Jadi kita punya organisasi Nusantara yang goalnya kita mau punya Indonesian House atau Indonesian Club kan. Kalau kita lihat di Australia itu ada Vietnamese community, Greek, apa mereka masing-masing punya klubnya. Tapi Indonesia aja nih belum punya nih rumahnya, base-nya nih belum ada. Jadi Nusantara ini punya goal untuk kita nanti ke sana bisa punya rumah sendiri gitu. Nah, saya kebetulan kedudukannya di situ posisinya sebagai public officer. Tapi di samping itu pun kegiatan saya ya jadi emaknya anak-anak WHV di sini maupun student yang kita mulai saat itu back waktu itu ya Om lagi zaman COVID kita kasih-kasih makan dari mulai 30 anak. Sekarang nah dulu nama grupnya FFD, sekarang transform ke ULI dan itu udah 380 orang member di dalamnya. Apakah Hmm. mereka itu 380 itu yang sudah dibantu terus apa secara kontinu atau memang kadang-kadang yang tidak semua? Enggak. Enggak, jadi kami mulai dari 30 orang sampai 70 lebih, tapi akhirnya saya berpikir kenapa kita nggak tampung aja, kita jadi satu wadah untuk anak-anak Indonesia yang ada di sini, baik mereka WHV maupun student. Jadi dari antara 380 ini terbanyak adalah WHV, sedikit student, tapi semuanya anak-anak Indonesia yang kita cover. Nah, di sini pun saya include-kan diplomat-diplomat staf konsulat KRI yang ada di Darwin ini. Jadi dalam grup ini kita memfasilitasi, mengakomodasi, kita memberikan berbagai info yang mereka butuhkan. Jadi di dalam grup ini mereka bisa interaksi kalau ada lowongan kerja, kalau ada room yang buat rent, tapi juga membuka untuk pertanyaan, misalnya mereka mau perpanjang visa bagaimana, mau apply ini bagaimana, kalau mau datang ke Darwin bagaimana. Jadi grup ini khusus untuk yang sudah ada di Darwin atau yang lagi mau datang ke Darwin. Jadi karena adanya beberapa staf konsulat juga di sini, jadi kita berusaha memberikan sebagaimana supaya seinformatif mungkin dan juga seakurat mungkin untuk anak-anak itu. Jadi ini sebenarnya grup WA yang berisi informasi ataupun interaksi antara Mbak Mel beberapa yang lain dengan mereka yang membutuhkan informasi. Wadahnya untuk anak-anak. Jadi kami ini adminnya ini ada 3 orang, saya, Mas Dominik, Om juga kenal kan Dominik Pitono, dan salah satu anak yang ex WHV terus student, terus sekarang lagi bridging. Jadi 3 orang admin ini kita hanya memonitor aja biar mereka interaksi di mana kita nanti ada yang nggak benar atau butuh informasi baru kita jump in gitu. Plus dengan staff-staff konsulat. Jadi anak-anak bisa feel safe sama feel apa ya bahwa informasi yang ada di grup ini akurat gitu Om. Jadi kadang-kadang kan orang bilang, oh coba aja ini, coba aja itu, tapi kita punya informasinya yang akurat. Contoh nyata tuh misalnya mereka mau bikin SKCK gimana ya? Terus kalau paspornya hilang gimana ya? Terus kalau misalnya kerja ternyata paymentnya segini bener nggak ya? Casing kan kayak gitu-gitu yang mereka mungkin Ya. rancu kalau di luar, tapi ini wadahnya yang kita ciptain buat mereka. Jadi anak-anak ini dari yang dulu
terlibat di zamannya FFD masih ada, tapi berkembang banyak anak-anak baru. Nah, salah satu juga pelayanan yang saya kasih itu eh, beberapa anak itu datang ke Australia pertama kali yang kita tahu nggak gampang untuk dapat kontrakan karena nggak ada rental history. Ya. Jadi saya rent beberapa unit itu untuk anak-anak. Sistemnya itu memakai nama saya, tapi saya infokan ke agent bahwa ini untuk anak-anak WHV yang di sini, tapi Hmm. saya yang garantornya. Jadi listnya atas nama saya, it's okay, saya bilang gitu. Jadi berapa listnya itu saya foto di grup, saya bikinkan grup anak-anak yang mau apply house ini unit gitu, segitu mereka bayar. Setiap jatuh tempo mereka transfer ke saya. Tetapi, again, pelayanan yang kita buat, ada salah satu unit itu saya ada profit om, tetapi profitnya itu dimaksudkan untuk subsidi silang. Ya. Contoh nyatanya, beberapa waktu lalu kita punya anak WHV, baru datang di sini berapa bulan, tiba-tiba sakit, harus masuk ke emergency yang kita pikir emergency hanya 1 hari, either dia pulang atau masuk ke ruang perawatan. Ternyata dia di emergency sampai kalau nggak salah 3 malam atau 4 malam. Terus nggak bisa pulang, harus perawatan karena sakitnya serius. Kebetulan anak ini anak kos yang di bawah saya, jadi saya waktu itu ada 4 unit kalau nggak salah, 4 properti atas nama saya. Nah dia ini salah satu di unit yang satu yang profitable ini, yang untuk subsidi silang ini. Jadi dengan kejadian itu dia nggak bisa bekerja selama berapa lama. Jadi saya bilang don't worry about rent free selama kamu sakit. Hmm. Jadi dia ada di rumah sakit kalau nggak salah 2 minggu lebih kalau nggak salah. Hmm. Begitu dia keluar pun dokter bilang tidak boleh bekerja sampai dia benar-benar pulih. Jadi saya bilang sama dia, nggak usah pikirin soal bayar rent free. Begitu kamu nanti sudah mulai bekerja, sudah waktunya bisa, baru kita bicara lagi. Nah, di dalam unit ini pun saya apply misalnya anak-anak ada yang baru datang ternyata hanya satu kerjaan. Yang bekerjanya hanya 3 jam atau 4 jam per hari. Itu kita discuss lagi. Jadi trennya reasonably very cheap. Tapi waktu mereka ada kerjaan full time, based on experience, mereka akan ngomong, om, Cimel, saya udah dapat kerja full time nih, sekarang saya bayar berapa ya, kayak gitu. Nah itu masih berjalan sampai sekarang, di satu unit ini. Sedangkan yang lainnya, ada yang listnya masanya sudah selesai, saya cut, karena terlalu banyak problem. Yang satu lagi ternyata merasa mahal, jadi mereka bubar, which is fine juga. Karena kan kita memang goalnya untuk mengasistensi anak-anak, Ya. bukannya untuk profit. Jadi sekarang tinggal 3 unit. Mereka tuh ketika tinggal di sana tuh tinggal lama atau terserah mereka, misalnya perlu 1 bulan, habis itu mereka cari sendiri, nggak ada ketentuan. Oh, saya ada condition and term, Om. Jadi sebelum mereka masuk, saya selalu bilang minimum stay 6 bulan. Hmm. Kalau misalnya mau keluar lebih atau kurang dari itu boleh saja, tapi Cici Hmm. harapkan 6 bulan. Hmm. Syaratnya kalau mau keluar carikan ganti. Carikan ganti sehingga win-win situation. Karena yang mereka bayarkan ini kan range-nya pada awal-awal tuh 2 minggu atau sampai 4 minggu bond money. Ya. Sesuai range yang mereka bayarkan. Tapi kesininya hanya 2 minggu. Jadi supaya uang bond mereka tidak termakan, itu mereka carikan ganti. Dalam kasus ini termakan, artinya kalau mereka keluar dan selama beberapa minggu nggak ada orang, mau nggak mau pakai uang yang mereka taruh sebagai bond, and the rest of it, he's sorry, jadi tanggungan saya. Makanya saya bikinkan ada profit supaya bisa tertutup dari profit itu, anak yang sakit, yang kerjanya kurang, terus yang mendadak keluar kayak gini. It happen sudah berapa kali, dan Oke. it works fine sampai. Ini betul-betul sangat membantu, dari pengalaman mereka sangat-sangat membantu mereka yang baru datang ya, karena mereka kadang-kadang banyak yang nggak Betul, tahu. betul, betul. Saya kondisikan ini untuk anak-anak yang baru, kalau bisa. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kasus-kasus atau anak-anak yang dari intersek pindah ke sini. Seperti yang baru-baru ini kan, Om sempat dengar ada kejadian anak-anak WHV masuk ke dalam satu pool, ada orang yang menyediakan pekerjaan untuk di farm. Long story short, mereka merasa ini bayarnya nggak properly nih, saya mau keluar nih. Akhirnya hubungin saya, Cimel, tolong jemput saya punya budget sekian untuk transportasi. Saya ada di sini, saya bisa kirimkan poin di mana saya berada gini. Waduh,
Kenapa lagi nih? Padahal kan belum lama eh, ada dua anak. Kayaknya belum sempat share sama Om deh. Dua anak kita WHV datang dari Medan, kerja di farm. Terus ternyata mereka tidak mendapat pekerjaan yang dijanjikan. Katanya di farm ketimun. Kenyataannya yang perempuan ini dengan satu perempuan lagi mereka harus gak angkat besi besi kayak besi beton yang panjang itu Om, untuk Hmm, struktur bangunan kerja berat lah berdua, gitu. kerja berat. Nah yang cowok pun ternyata disuruh bersihkan terpal, pasang tiang panjang, apa nggak ada farmnya itu. Jadi Hmm, mereka pun udah tahu, mereka hubungin saya, Cimel tolong bantu kami, kamu di mana posisinya? Itu Darwin itu, kota Darwin kecil tapi NT itu besar. Akhirnya farmnya ini, long story short, saya udah nyetir 2 jam lebih nggak ketemu hmm, Om, nggak ketemu. Terus saya nangis, saya bilang sama suami saya, itu suami saya, kamu pasti ketemu mereka. Akhirnya bisa kami temuin, kami bawa, kami tampung lagi di rumah kami ini. hmm. Sampai akhirnya saya carikan ini apa unit ini untuk mereka bisa tinggal di situ gitu. Jadi makanya saya selalu encourage ngomong di, kebetulan kita ada Facebook group ya Om yang namanya The Rock ya. Iya. Itu besar dan itu sangat membantu juga untuk orang-orang masuk ke situ untuk informasi. Anyway, jadi kami sekarang ada network dengan mereka, saling informasi. Kalau ada yang menjanjikan kerja di farm, tolong difilter lagi, bener nggak, legit nggak, gitu. Karena kalau jatuhnya ke Darwin, kan kenanya ke kami juga. Ntar kami yang Hmm, harus iya. asistens juga, gitu. Jadi masalah-masalah yang kira-kira dihadapi oleh para anak muda Indonesia yang baru datang dengan WHV itu biasanya apa? Saat ini kerjaan. Karena kalau di Darwin, di NT khususnya, sekarang ini lagi wet season. Artinya no job. Semua lagi slow down, semua lagi sepi. Saat ini tuh Darwin lagi ngalamin angin kencang dan hujan. Karena kami di musim hujan, satu hari tuh hujan tuh bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan Hmm, angin kencang. oke. Jadi no business. Jadi yang sekarang yang krusial itu cari kerja susah. Nih. Jadi maksudnya sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk datang ke Darwin di bulan-bulan musim panas ini. Bukan. Bulan mulai dari Oktober sampai akhir Maret itu bukan waktu yang tepat untuk datang ke NT. Hmm, oke. Tapi best time itu di April sampai Agustus kalau saya bilang. Karena musim dry season itu dari April sampai Oktober. Musim kering ya, Itu jadi best ya. season, itu kerjaan banyak. Satu anak kita tuh bisa sampai 4 job. Tapi ya, Iya. mereka yang datang di musim sekarang ini nggak tahu atau apa yang terjadi dengan mereka? Mereka kurang informasi atau bagaimana? Kalau yang dari Indonesia, karena satu terdekat dari Bali kan 2,5 jam ini nyampe di sini ya Om ya. Dua, karena mereka pikir visanya gampang. Dalam Hmm, hal ini dari interstate itu banyak yang datang ke Darwin karena untuk second year hmm, requirement ya. Kita ya, kan diminta ke area 88 hari kayak gitu. Jadi ya. mereka pindah sini. Tetapi sebetulnya tidak harus ke Darwin. Tidak harus selama mereka bekerja di hospitality dan memang di rural area. Dalam arti mungkin mereka di Victoria tapi di rural area itu kan it counts gitu loh, nggak harus Ya. ke sini gitu. Jadi lack of information, yes. Kedua, karena mereka pikir second year rural, oh Darwin rural, mereka datang nggak ke sini. Padahal ini bukan base time. Jadi mudah-mudahan ke depannya mereka do more research melalui dari program ini ya Om ya, yang kita sekarang lagi omongin. Jadi Hmm. mereka, oh ini not base time, kapan base time-nya, apa yang mereka selalu. Jadi jangan rural area itu mereka selalu pikirnya farm. Dan satu lagi Om, di NT itu bagusnya kalau anak-anak datang, walaupun mereka visa WHV, mereka bisa apply kerja di mining, di pertambangan, tetapi bukan berarti kerja di tambang. Mereka kerjanya di inside, misalnya jadi kitchen hand, Hmm, oke. misalnya jadi chef, misalnya jadi housekeeping, cleaner, oh gajinya bagus. Apakah informasi-informasi mengenai hal tersebut mereka nggak tahu atau masih kurang didapat mereka atau bagaimana? Kebanyakan karena baru, mereka saya lihat kebanyakan baru, mereka lack of information dan belum masuk di dalam komunitas lingkungan Indonesia yang bisa saling info. Tapi sekalinya mereka masuk, they will find it. Mereka akan ketemu jalur-jalurnya gitu. Jadi saya encourage untuk yang baru-baru datang, make friends, make friends.
Kita di sini di grup kita terutama saya selalu encourage saling saling support, Hmm, saling berbagi, ada info ya. apa aja tuh saling. Jadi saya lihat mereka selalu post, oh ada kerjaan ini, which is good. Jadi sekarang dengan adanya grup ini dan juga The Rock, ada juga berbagai komunitas lain, itu tampaknya sangat membantu ya. Sangat membantu karena kebanyakan anak-anak kita terutama yang baru datang mereka nggak tahu standarnya di sini, standard of living, terus law-nya bagaimana dalam rekrutmen kerja, posisi mereka sebagai pekerja, apa hak mereka, apa kewajiban mereka itu mereka nggak ngerti. Jadi contoh seperti yang udah terjadi di janjikan kerja di farm, saya lihat perjanjian, dia bilang ini kontrak kerjanya. Kita yang di sini yang udah mengerti, ini bukan bukan kontrak kerja ini. Ini Hmm. hanya understanding antara kamu dengan si orang yang mengaku agent. Tapi Nah, kalau kontrak kerja itu selalu jelas. Kamu punya hak apa, kamu punya kewajiban apa. Tapi ini lebih kepada kewajiban kamu daripada hak kamu. So it's not hmm. valid, saya bilang. Pesan Mbak Mel kepada orang-orang atau anak-anak yang baru datang itu, apa yang mereka perlu katakanlah perbaiki ataupun punyai sebelum mereka datang? Apakah bahasa penting sekali atau bagaimana? Oh betul, bahasa itu penting sekali karena kalau dari bahasa saja sudah kendala, kebanyakan anak-anak kita itu nggak bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Contoh aja, walaupun kita mau kerja di mining, tapi Inggris kita nggak baik, walaupun cuma housekeeping, walaupun cuma kitchen hand, tapi Inggris kita nggak baik, kita nggak bisa dapat kerjaan itu ke satu, bahasa paling penting. Kedua, riset. Jangan sudah sampai sini baru riset, tapi riset dulu sebelum datang gitu. Hmm. Kalau bisa riset sebelum apply visa, kayak apa sih kesempatannya, seperti apa yang harus dipersiapkan, apa yang mesti dipersiapkan secara mental maupun secara knowledge, apa yang mereka mesti tahu dulu sebelum mereka datang. Jangan terjun dulu baru belajar, akhirnya rugi, rugi waktu dan rugi rugi biaya. Padahal mereka ke sini sebagai working holiday visa kan time is limited, nggak seperti kita kita yang datang untuk PR atau student itu lebih panjang waktunya kan. Jadi pesan pertama itu memang bahasa nomor satu. Kedua, riset sebelum berangkat riset. Jadi tahu di mana perginya. Terus ketiga, setelah sampai make friends, accept. Karena waktu make friends jadi tahu di mana ada lowongan kerja, terus apa yang diharapkan targetnya, standarnya sebagai kita sebagai pekerja harus gimana itu sudah kita tahu dulu. Contoh nyata, ada anak WHV sudah riset sebelum datang ke sini Om. Jadi dia datang tuh, mereka datang ke sini tuh sudah komplit. Mereka tahu kalau kerja di hospital itu tuh kebanyakan most of the time butuhnya hitam dengan hitam. Jadi mereka udah siap dengan atas hitam, dengan Hmm. bawahan hitam dan sepatu. Kalau di Australia waktu kerja harus all close all the time, ya kan? Ya, Kalau ya. di Indonesia kan nggak masalah, di sini nggak close all the time. Jadi paling enggak sepatu sportnya yang benar-benar standarnya bagus lah, jangan yang kain kalau bisa. Apa kalau dan kemudian kalau ada masalah, kemudian masalahnya apa? Apakah gaji misalnya seringkali tidak dibayar atau itu ada masalah juga dengan itu? Ada. Nah, yang paling penting adalah juga selain tadi harus bahasa dan riset, di mana anak-anak kita baru sampai di state manapun, cari nomor KRI atau KJRI karena perwakilan Indonesia yang ada di negara bagian setempat itu adalah sebenarnya pelarian pertama. Hmm. Nih, in case mereka ini contoh di farm, ke, biasanya most of the time mereka nggak punya sinyal. Mereka harus jalan jauh hanya untuk dapatkan sinyal. Jadi paling penting itu nomor perwakilan Indonesia di sini di mana itu di save karena selalu ada hotline-nya. Hmm. Kasih tahu kapan bisa langsung kasih tahu nama, terus lokasi dan nomor telepon. In case sinyal bad, paling nggak nama, nomor telepon dan lokasi itu paling penting. Ya, kalau saya lihat kebanyakan masalah itu memang anak-anak kita nggak siap, Om. Tidak lapor diri, padahal lapor diri itu wajib. Lapor diri, begitu sampai lapor diri ke perwakilan Indonesia. Jadi perwakilan Indonesia di setempat itu mengetahui, oh ada warganya di sini, namanya ini. Kalau hilang, kita bisa track down. Tapi kalau ada sekalipun orang melaporkan satu orang ini hilang, tapi orang ini belum pernah melapor diri, kan bingung di mana orang. Mengapa mereka enggan melaporkan diri? Apa merasa tidak serius, merasa nggak penting atau bagaimana? Betul, mereka merasa nggak penting. Bukan karena mereka enggan, bukan karena mereka nggak mau. Mereka merasa nggak penting. Nanti kalau udah ada masalah baru menyesal. Karena apa ya? Itu mungkin juga karena kurangnya informasi dan riset. Padahal itu penting.
Nomor satu juga itu sebetulnya. Begitu sampai cari perwakilan Indonesia di mana, itu penting untuk tahu. Ada apa-apa itu perwakilan Indonesia. Contoh, korban kecelakaan. Kita nggak menginginkan kecelakaan, tapi jangankan kita berkendaraan, kita jalan kaki aja bisa jadi korban kecelakaan. Nah, Ya. kita nggak tahu hukumnya setempatnya di mana. Paling nggak kita punya perwakilan, perwakilan akan datang dan mendampingi kita gitu. Jadi apa yang Mbak Mel dan teman-teman lakukan ini memang setelah bertahun-tahun mendengarkan pengalaman-pengalaman yang lain dan kemudian tertarik membantu gitu ya. Iya, memang ini something back yang kita kasih untuk komunitas kan, kita di tanah rantau, tapi apa yang kita buat untuk bangsa kita, negara kita ya. Dalam hal ini saya malah udah bukan warga negara Indonesia, Om. Saya udah WNA. Tapi hati saya di situ, saya lahir di situ, darah saya itu gitu. Jadi apa yang kita bisa buat untuk Indonesia? Juga di saat bersamaan secara kemanusiaan ini kan banyak yang merantau datang, dan WHV itu cenderung usianya kan umur 18 sampai 31 maksimum ya Om. Jadi ya seperti ponakan sendiri, anak sendiri yang mereka masih belajar gitu. Jadi ya kita 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 dampingi semaksimal yang kita bisa gitu. Mungkin agak pribadi sedikit, Mbak Mel bisa cerita bagaimana bisa sampai ke Australia dulu, dari mana, dari Indonesia? Saya dari Jakarta. Saya datang ke Australia pertama kali 2009 sebagai student. Jadi saya udah ngalamin yang di mana harus belajar sendiri hukumnya, standarnya di sini, terus di saat nggak punya apa-apa, nggak ada kerjaan itu cari sendiri. Jadi berdasarkan itulah saya pengen kita punya satu komunitas yang kita tahu anak-anak yang baru datang ini ya kan datang dari berbagai background, mungkin yang dulunya easy life, yang dulunya nggak well prepare, yang dulunya memang nggak banyak pergaulan, datang ke sini jadi bingung kan, shock gitu. Jadi kita mau coba untuk memberikan pendampingan gitu. Balik lagi ke bicara mengenai Darwin, anak-anak Indonesia itu mengapa mereka suka ke sana? Karena apakah faktor dekat atau ada faktor-faktor lain, misalnya mereka merasa bahwa di situ mudah dapat kerjaan. Itu tuh pendapat benar apa nggak sih sebenarnya? Betul, mereka pikir mudah dapat kerjaan di Darwin. Betul, karena dekat dari Indonesia, dari Bali aja 2,5 jam udah sampai. Jadi tiketnya itu juga murah. Ketiga, karena second year visa, mereka kurang informasi. Mereka hanya pikir rural area, oh ke NT, rural area, oh ke Darwin gitu. Jadi risetnya kurang. Tapi kebanyakan ya karena tiga alasan ini, karena dekat dari Indonesia dan karena second year dan karena mudah dapat pekerjaan di sini. Karena kalau ke kota besar kan persaingan tinggi sekali ya. Padahal juga mereka lupa kalau Darwin itu kota kecil. Berapa populasinya? Hanya 100 sekian puluh ribu di sini. Kotanya tuh kecil. Jadi kita nggak punya David John di sini, kita nggak punya Mayer di sini. Yang di mana-mana toko-toko tuh jam hari weekdays itu setengah enam udah tutup. Weekend jam 3 malah udah tutup. Di Oh, kota-kota besar kalau Melbourne, Sydney sampai malam malah itu yang mereka nggak doing enough research. Mereka bilang, oh daring, udah daring, daring. Apalagi sekarang yang datang nggak ada kerjaan om. dari sisi keterampilan ya, apakah anak-anak Indonesia itu lebih terampil ataupun dibandingkan dengan yang lain atau kurang atau bagaimana? Indonesia terkenal ulet, anak-anak kita terkenal ulet. Mereka tuh ada yang mentalnya ya eh yang penting saya bisa menutupi dia, tapi nggak banyak. Kebanyakan anak-anak kita itu time saya limited nih. Saya bisa kerja di mana, bisa kerja apa lagi nih dan gesit. Jadi saya dengar juga beberapa feedback tuh memang mereka senang anak Indonesia karena tanggung jawab reliable. Mereka tuh nggak pilih-pilih kerjaan, kerjanya cepet. Dan itu memang terbukti ya Om ya. Di zamannya COVID kemarin susah sampai anak kita ada yang pakai sepeda, dia punya sepeda, dia pakai sepeda dia jadi Uber Food. Dan cukup banyak anak-anak ya, kita di sini yang udah ada posisi juga, yang udah jadi manajer itu, tapi akan coba bawa anak-anak kita juga, atau dia lihat resume anak-anak kita, dia akan coba juga untuk memfasilitasi gitu. Jadi saya lihat sebenarnya bagus, progresnya bagus anak-anak kita di sini. Cuma ya itulah, kalau belum datang riset dulu, jangan datang dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya. Saya sering memberikan informasi juga, tapi juga kadang-kadang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah informasi itu tidak ada atau sangat kurang atau sebenarnya simpang siur menurut Anda?
Kalau saya bilang, mereka tanyanya di mana dulu. Misalnya, secara global, mereka nanya di The Rock. Ya, The Rock pun banyak, cukup informatif. Cuma kalau mereka dalam hal ini mau datang ke Darwin, ya tanyalah dengan yang di Darwin gimana kondisinya. Jangan cuma mindsetnya tuh, oh, second year itu Darwin, the best Darwin, pergi ke sana. Banyak juga yang nggak dapat kerja. Anak-anak yang baru datang ke sini tuh 4 bulan, setengah tahun nggak dapat kerja. Ada nggak? Ada juga, ada juga. Ada juga. Jadi eh, informasi ya kalau dicari di The Rock ini bagus. Kalau untuk secara global cukup kok apa, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Cuma kalau untuk intensi datang ke Darwin sendiri, saya anjurin tanya yang di Darwin. Bagaimana chance-nya? Gimana kalau datang ke sini itu seperti apa? Karena yang saya tahu, living cost saja di sini lebih tinggi dari semua semua state. Untuk cost saja di sini lebih tinggi harganya daripada di interstate lain. Itu tadi pembicaraan kita dengan Mbak Mel Schoonens yang tinggal di Darwin. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.